sakit kamu rasain lu apa? Aku malam hari itu aku SMS-an sama istri sampai terjual tuh cincin anak. Cincin anak ya? Cincin anak kawin tapi ya? bukan cincin anak-anak yang kaleng tuh, yang emas tapi seperti kaleng Iya, ya iya. kan. Sampai segitunya. Jadi setelah abang pulang dari Bandung, udah nggak ada yang kenal lagi sama Relix. Nah, yang merasa waduh aku udah nggak dikenal nih, Relik udah nggak dikenal nih, itu di Binjai main opening act Burger Kill sama Andra the Backbone kalau nggak salah di Binjai. Jadi selesai kita tampil di belakang panggung tuh anak-anak pecahan botol. Anak-anak campur. Iya, bang, weh, Bocah-bocah ya. main kali bener bang ini. Iya, anak ini nggak kenal nih berarti. Main kali jenggot dipegang ya jenggot, aduh, anak-anak nih. Aku paling pantang itu ya, pegang ya jenggotnya. Keluar tanduk. Main kali bang. Apa namanya bandnya bang? Aku karena udah kesel nih, karena anak-anak ya. Menurut aku yang Ya nggak layak lah. nggak pantas dia. Ya nggak sepantasnya dia. Ini terlalu kemajuan ya anak. Apa nama bandnya bang? Aku balik tanya. Kau 3 tahun yang lalu sudah nonton konser? Belum? Oh yaudah, cabut. Sebetulnya nggak boleh gitu juga kan? Ya itu nggak ada attitude-nya namanya. Enggak, akunya pun nggak, sebetulnya nggak boleh begitu. Cuma Apa karena gitu? karena udah kesel Ya. dia pegang jenggot. Iya lah jelas. Siapa yang nggak kesel kayak gitu ya? Iya. Maksudnya kan kita nggak dihargai, ini Iya. kan bagian daripada tubuh kita. Iya. Kalau dia wanita tadi lu jangankan jenggot. Jenggot yang lain pun nggak. Iya. Jangankan jenggot, kalau yang lain dikasih pegang, ini laki-laki pegang jenggot. Itu nggak ngeluarin lidah dia kan? Enggak. Dan sekarang tuh terasa ternyata aku sudah tua gitu ya. Karena banyak nanti yang ketemu, badannya gede lu. Badan abang gini-gini tuh ya? Iya. Bang Andes, aku ngefans sekali bang sama Relix. Oh iya, makasih ya. Waktu itu aku nonton abang tuh SMP. Waduh, di SMP. Sekarang badannya udah besar kali ya? Besar aku, pantasnya pun manggil om sama dia. Udah, stop. Aku bilang, kenapa bang? Ya jangan, nampak kali tuanya berarti aku. Sementara aku yang rasanya kayaknya nggak pantas aku manggil kau nama ya. Manggil om ya, cocoknya tuturnya. Badannya lebih gede. Bang Andes nih awet tua, dari dulu tua terus. Tapi sampai segini begini aja mukanya. Luar biasa. Baby face ya? Baby face. Kayaknya nggak punya rambut. Sama gabung Relik bang, udah botak apa masih gondrong? Gimana bang? Enggak, masih ada rambut. Masih ada rambut. Waktu Gondrong? gabung sama Relay. Enggak sih. Tanggung ya. Pakai wig juga pernah pakai wig. Pakai wig? Iya, pakai Panjang? wig. Enggak, tanggung itu masih kayak banci juga. Pakai wig, rambut Jadi hilang. ide abang untuk punya style seperti sekarang ini lah. Ini udah berapa lama mempertahankan style abang ini? Sampai kan ada apa tuh biasanya tuh di kepala tuh ada Spike ya. ah, Jadi gini, aku tuh merasa ya diri sendiri, aku tuh tidak punya teknik vokal yang baik, tidak memiliki teknik vokal yang sebenarnya, atau tidak. Ya. Dan aku lihat mungkin semua vokalis, apalagi yang suaranya serak. Nah, menurut aku gini lah, yang bisa suara serak itu banyak. Pasti banyak. Terus setiap vokalis paling di atas panggung itu mic-nya pakai stand mic, pegang, atau kakinya ngangkang, atau kaki satu naik ke monitor. ya. Rata-rata performnya seperti itu, gitu kan. Aku berpikir bagaimana aku tuh beda dengan yang lain. Aku beda ya dengan yang lain. Nah, sembari aku berpikir aku harus layak ditonton orang. Jangan
aku berpakaian di rumah Sama manggung sama sama. manggung sama. Tuh. Bagiku tuh mutu adalah gaya. Gimana, Bang? Mutu adalah gaya. Mutu adalah gaya. Mutu adalah gaya. Banyak gaya pun orang jijik. Bener nggak? Kalau banyak mutu, Banyak mutu, ajina mutu. anjing mutu. Jadi apa ya? Yang penting layak ditonton dan bisa menghibur. Gitu. Nggak peduli kan? Mau sepatumu itu minjam, mau sepatumu itu beli monja, orang kan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Bener. Orang nggak tahu. Yang penting aku tuh harus keren di atas panggung. Ya. Nah, satu, aku harus beda dengan vokalis yang lain. Aku pelajarin itu, aku lihat itu, goyang patah-patah, goyang ngebor. Goyang patah-patah. Siapa? Dewi Persik, Dewi Persik ya. goyang ngebor itu. Goyang Borino. Aku lihat dangdut, aku suka juga dangdut. Jadi arahnya mah ke dangdut, Om. Iya, jadi ada part musik yang bisa aku goyang, joget, seperti itu aku. Semangat. Nah, soal penampilan dari dulu ya, usahanya pakai bra, terus body painting, mulai body painting itu mulai laku, manggung sana manggung sini, berubah, pakai celana ponggol, baju ponggol, celana ketat, pakai singlet, celana gombor, pakai singlet, pakai topi, terus begitu terus. Nah, aku berpikir gini, rata-rata ketika itu yang selalu berubah-berubah aku, yang lain tetap celana ponggol, baju ponggol. Jadi kayak abang nggak punya karakter terus berubah gitu. Ya itu tadi demi mencari apa ya? Mencari sebuah image ya. Iya, Kita. Nah image itu mahal ya. Itu proses kan. Iya, Nggak langsung ting jadi orang langsung tanda nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti harus terlihat Iya. berulang kali. Iya. Orang ingat. Benar. Jadi sampai aku punya ide gini. Ya jiplak. Aku bilang sama anak-anak, yuk kita buat kostum seperti Slipknot. Nah, kostum seperti apa itu, Bang? Seperti kostum mekanik. Yang terusan itu. Terusan celana iya. sama kemejanya itu terusan. Seperti itu. Kostum itu. Iya. Jadi aku bilang, percaya dan yakinlah kalian. Kalau kita buat itu kostum, ketika ada band Medan, band Sumatera Utara ini, yang buat kostum seperti itu, pasti dibilang bukan mirip Slipknot. Pasti dibilang relik, mirip relik. Kita ngeband ya harus keluar modal bro. Ya, Pasti. harus keluar modal. Iyalah. Ya kita harus menanamkan pada diri sendiri, aku ini artis. Agar apa? Agar aku tampil layak artis, layak dibayar. Benar. Jadi kita dulu yang membentuk diri kita. Iya. Jadi orang melihatnya sama seperti apa yang kita harapkan. Iya. Abang kalau kutanya lah, siapa bang band favorit abang nih yang jadi apa namanya, jadi kiblatnya abang lah untuk bermusik? Ini apa nih? Band nasional, internasional? Bebas, mau band nasional, band internasional yang menjadi kiblat abang untuk bisa apa sampai kayak sekarang. Ya ada sih rata-rata sebenarnya. Ya, dulu tuh memang aku suka Metallica, War, Metallica, Pantera, Kultura. Gitu. Kalau lokal aja ya Jamrut ya, Bumerang. Tapi aku sama gitu, pernah gitu juga. Ya Anda sih ditanya IO, Des, kira-kira ada nggak band lain lagi yang keren, yang bagus? Aku jawab, nggak ada. Iya, cuma relik aja. Ya iyalah, kita nggak mau jual band orang lah, Iya. band kita sendiri kita jual. Gimana? Berarti sama tadi ya bos ya. Gak ada yang lebih jago dari aku kan? Iya nggak ada yang lebih jauh, tanya orang band mana. Makanya kita kan ngomongnya dalam hati biar gak dilempar orang. Kan? Iya benar. Ya nggak dalam hati aja, kalau berdua gini
bilang juga. Bebas ya? Nggak ada bang. Dan aku cepat. Coba aku nanya nih, Ah, siapa vokalis kalian yang paling jago? di antara kami, Ah, ya aku lah. Bang Anes? Bang Anes? Ya aku. Oh iya, memang harus gitu. Memang harus gitu kalau menurut aku. Mana? Ini yang lain aku. Seru. Aduh. 1001 malam, Bos. Aku baru sadar kalau aku penyanyi. Tunggu dulu. Nah, Dia ngaku Penyanyi. dia paling bagus. iya. Ya kan? Aku juga begitu. Tapi kami punya sama-sama Apa itu, Bang? lagu yang kesukaan kami. Apa itu? Mbak Dukun. Oh, alam juga. Ya? Berarti dia bohong tadi, Bang. Apa Dia tuh? bohong. Nggak ada yang disukai band mana penyanyi manapun yang disukai. Banyak alam. Bukan alam, tapi lagunya Mbak Dukun itu tadi. Ya kan yang nyanyi kan alam, Bos. Yang nyanyi kan alam, tapi aku nggak Nggak suka sama alam ya? Iya, Pokoknya Mbak Dukunnya aja suka. Mbak Dukun. Oh, iya, Ini iya. aja. Ini Cuman egois. kebetulan. Jadi, guys, cara ini- alam menyanyikan itu. Wah, penyanyi yang egois ini. Wah, gitu. Sombong nggak apa-apa di sini Bang Ade. Ya. Sombong bebas. Bebas. Bebas dong. Kan sombong sih sebenarnya itu. Ya Tapi- kapan lagi Cuma songong? sedikit. Iya, nggak sombong, cuma sedikit angku aja. Kan cerita cuma berdua nih, Bro. Iya, tapi Kalau banyak- abang tanya suara alam bagus gak? Aku bilang ya Kenapa? lumayan. bagus ya. Padahal dia udah terkenal di Indonesia. Saya ini apa? Tapi tetap aja bagusan suaraku. Jadi kalau ada orang yang nonton bilang gini, lebih paten Saiful Jamil, itu terkenal. Ya kau belum lihat aku terkenal aja. Oh, gitu. iya. Coba aku terkenal pasti lebih bagus aku gitu. Karena aku gak terkenal aja. Ya. Bos, balik bos. 1001 malam. Ya bang, kita ini kan dulu juga 1001 malam itu salah satu band solawat yang abang motori. Abang motornya nih. Ya. Gimana bisa sampai itu duluan abang gabung di Relix atau 1001 malam? 21 malam, Bro. 1001 malam Iya. duluan. Berarti dari abang di band apa tuh? Aku setelah apa ya, sama Versus tuh, sama Iwong. Coba sama Iwong. Bubar. Ya kayaknya nggak ngeband lagi. Nah, sebelum 1001 malam itu sudah pernah bentuk grup seperti itu, festivalan. Waktu itu masih membawakan nama remaja masjid. Nama remaja masjidnya Umbara. Umbara. Ikut festival. Nah, grup itu pun tercipta gara-gara kegiatan remaja masjid, misalnya ada Mi'raj, ada Maulid, kan ada penampilan hiburan. Ya, ya. Nah, berawal dari situ. Umbara ini sendiri memang band festival atau band, maksudnya band solawat atau band gimana ini? Kalau orang bilangnya itu band tampar. Ya pakai rebana. Oh berarti Umbara ini udah solawatan. Iya, Ada ya pop song lah kalau song ya. bilang. Betul. Rebana, gitar Akustik ya. gitar akustik. Gitu-gitulah alatnya. Nah, itu festival. Pakai beduk. Beduk masjid itu bedabak itu dibawain. Nah, betul aku bosen juga dengan itu. Gitu. Nah, apa ya? Kalau festival tuh terlalu diatur, penampilan itu menuju naik ke panggung itu terlalu diatur. Beda kan dengan band. Ya terus apa? Ya mungkin apa ya? Adab. Oh. Adabnya. Kalau band kan suka hati, ya kan? Aneh aja gitu kan. Kalau festival seperti itu, grup itu tadi ya harus rapi gitu, duduknya harus ragam, beri hormat. Nah, aku bosen aja. Nah, udah nggak aktif lagi di grup Umbara itu. Aku ngeband, terus band pun buyar, ya kan? Nah, teman-teman yang satu grup di Umbara itu ngajak aku lagi. Yuk aja Bang Anies yuk, buat lagi. Mumpung dia
Lagi kosong lah. kosong, nggak ngeband nih. Nah, Berarti isinya 1001 malam tuh adik-adik anak bang semua. ya yang sebaya cuma beberapa orang, satu dua orang sebaya. Ya adik-adik kan. Dan kebetulan itu semuanya ambung beradik kandung, Kandung. beradik kandung. Oh, di 1001 malam itu. Dua satu malam. Berapa orang pernah lihat? Kalau nggak salah 12 orang. 12. Ya, kalau sebelum itu masih umbaranya banyak, lebih dari 12. Nah, di 11 malamnya 12. Jadi aku diajak, yuk bang buat selawatan lagi. Dia bilang aku mau, tapi ganti nama. Jangan nama umbar lagi. Apa tuh bang? Nah, kenapa aku ceplos gitu ya 11 malam? Namanya. Diceplos gitu aja tuh dapat nama yang bagus gitu loh. 11 malam. Nah, terus aku waktu itu kan waktu masih umbara tuh pakaiannya tuh kostumnya tuh pakai baju kuku, terus sarung ataupun kain apa, kain panjang, kain batik itu Iya, iya. diginikan kayak model-model ala Jawa ya. Nah, begitu 11 malam aku mau begitu tampil kostum kita tuh gamis warna hitam. Kalau putih udah banyak. Aku mau warna Jadi nempah gamis. tempat. Gamis hitam. Lumayan juga itu bang. Harganya. Lumayan. Ya, itu tadi. Ya, Semua butuh modal ya. kau itu mau keren ya harus keluarin modal. Ya, dari mana jalannya mau keren tapi nggak keluar modal. Nah, jadi ke festival, alhamdulillah juara. Langsung juara pertama kali ke festival. Oh, 21 malam pertama, oh enggak. Pertama kali enggak. Yang kedua dan seterusnya. Juara terus. Juara terus satu. Rata-rata satu sih. Buset. Luar biasa. Langsung juara terus Iya. juara satu juara satu juara satu. Satu, dua, tiga, satu, begitu. Dulu kita dengar 1001 malam itu bang. Itu kayak apa ya? Memang ya grup selawat yang besar kali gitu. Maksudnya udah ya gimana udah terkenal di mana-mana gitu. Iya. Ya alhamdulillah style 1001 malam tuh banyak yang kayak grup lain. Grup lain banyak pakai style dari kostumnya, Iya, iya. model kostumnya, itu model aransemen musiknya. Banyak gitu. Banyak yang kira jadi. Padahal- Jadi inspirasi lah. Iya, padahal kalau lebih jeli lagi skill 21 malam tuh mungkin di bawah rata-rata. Iya. Skill bermusik. Cuma karena groupingnya bagus. Iya benar. Gaya tadi menang gaya ya kan. Iya. Nah, orang Stylenya Iya. dari style aja udah meyakinkan gitu naik udah meyakinkan nih. bener. Waktu itu kan aku megang jimbe, aku bukan vokal, Bukan penyanyi apa? bukan. Dari Main jimbe. iya dari umbara itu aku pegang rebana. Kenapa aku bisa rebana? Karena dulu emakku marhaban Oh. latihannya di rumahku. Nah, jadi kita lihat-lihat. Iya, ya. kita lihat rebana. Iya, iya. Jadi main rebana, satu malam berubah pakai jimbe. Nah, sebenarnya teknik pukulan jimbe itu aku nggak ngerti. Nggak ngerti. Berarti emang nggak punya basic. Nggak punya basic. Basic perkusi itu nggak ada. Tapi ya itu tadi untuk menutupin itu tadi gaya kan, Ya, dibungkus dengan gaya. luar biasa. Perform, goyang, juara, Jadi- juara. Nah, Seolah-olah mantap kali Iya. mainnya. pertama-tama itu kita nggak punya alat. Dan aku dulu tuh pantang kali main-main proposal. Nah, untuk demi mendapatkan alat, kita jalankan proposal, door to door cari donatur. Aku Nggak mau bang gitu. nggak mau. Jadi untuk dapatkan itu semua kayak mana? Kenapa? Bagi aku gini, banyak grup-grup itu yang memiliki donatur. Kalau kulihat seperti mereka tuh tidak rasa memiliki, tidak ada Iya. rasa memiliki. Iya, Beda, benar. beda sama kita yang memang proses jerih payah dari nol, nggak punya apa-apa sampai punya. Beda tuh, Iya benar. rasa memiliki itu beda. Nah jadi dari kita minjem beduk tuh minjem dari masjid. Itu waduh berat, besar gitu. Nah, rebananya pinjam sama
Ibu Maraba. Ibu Maraba. Lengkaplah sama tamborin. Gitar gitu juga, pinjam. Nah, aku gambar ke depannya alat gitar itu seperti ini. Si ini megang ini, si itu megang itu. Kok bisa terjadi? Bisa. Nah, festival juara. Uang jangan dibagi. Uangnya jangan dibagi. Jadi pagi. Kumpul. Sampai tercapai tuh apa yang aku gambar. Sampai beli drum. Drum itu digabungan setnya sama beduk. Drum set. Iya, satu set drum beli. Jadi Tapi kicknya tuh, beatnya tuh nggak dipakai. ya beatnya nggak dipakai. Gantinya tuh beduk. Drum set. Iya. Itu beduk. Kalau dari jauh nggak ngelihat, pasti orang kira ini drum, suara drum. Tapi ketika ngelihat, wah, beduk dikombinasi dengan floor tom, cymbal. Zaman itu orang cuma pakai beduk aja bang, yang lainnya mana ada pakai drum, paling pakai apa gendang, Iya, B. gendang dangdut. Paling itu bang. Iya. Ya, kamu pakai jimbe lo nggak bisa main jimbe, gaya. Jadi aku beralih ke situ, kawan-kawan band ngejek, band tampar katanya gitu. Gue senyum aja, dan akhirnya mereka acung jempol. Kenapa? 1001 malam itu terakhir bisa. Kalau event bergengsinya itu Ramadan Fair Medan. Dulu tuh selalu tiap tahun main. Tiap tahun 1001 malam yang main. Ya, 1001 malam. Terus bisa jadi opening act Gigi, opening act Hadat Alwi, Opik. Ternyata Bang Andes ini kalau jadi motor ya gila ya, laju loh, dia diesel nih. Apalagi jadi wali kota ya. Iya, ini bisa mencalonkan ini kayaknya. Jadi wali murid. Iya. Aduh gila. Tapi ya ketika di 1001 malam sukses, di relik sukses, kesimpulannya kita lihat Bang Andes ini orangnya apa ya? Kota. Jelek sih. Enggak, orangnya itu yang mau selalu menang. Gila. Lu jago lu, Bang Andes. Apa yang bilangnya ya? Kok lupa aku namanya. Bukan orang yang selalu mau menang, Bos. Ya, Itu jadi- namanya egois. Cita-citanya mau Enggak, cita-citanya cuma kayak gitu. Jadi setelah kita lihat memang Bang Andes ini apa goblok? mimpi besar. Bukan mimpi besar sih. Project harus berhasil. Berarti harus berhasil. Apa-apa. Setiap punya project, misinya harus sukses gitu kan. Apa ya? Ya pokoknya begitu aku mulai belajar ngeband, tahu ngeband, ikut festival. Aku harus festival harus menang. Dari menang aku harus bisa jadi bintang tamu. Pertama kali aku lihat panggung besar, itu ada konser dangdut tuh di Binjai. Konser dangdut kamu tonton ya? Ya, aku lihat panggungnya. Di situ aku menghayal, kapan aku naik panggung itu besar? Kapan aku bisa kena asap-asap seperti itu? Akhirnya terdapat. Akhirnya tercapai semua. Ternyata asap itu kayak gini, Enggak ada rasanya. nggak ada rasanya. Ya kayak asap rokok Ya, ternyata. jadi ya itulah ya harus punya mimpi juga ya. Iya. Harus punya mimpi juga, walaupun nggak sampai ke langit ketujuh. Jadi kita harus bermimpi setinggi-tingginya. Iya. Teringatku Bang, 1001 malam itu akhirnya kayak apa Bang? Kenapa sampai ini? Begitu aku gabung di Relix, aku memang konsen di Relix terus. Oh, Aku keluar dari 1001 malam. Ya mungkin waktu juga sih, waktu ya. sudah berkeluarga semua. Bukan cuma abang aja gitu ya, tapi semua udah berkeluarga, jadi udah masing-masing udah pada sibuk Benar. ngurusin hal-hal lain lah ya. Jadi 1001 malam itu tinggallah arisannya aja.
Arisan. Alhamdulillah. Hingga Masih kini ada. kami arisan nih. Arisan. Berarti yang adik-adik anak Bang dulu pun udah keluarga semua sekarang udah Keluarga. 1 malam deh. Sempat mau coba latihan, nggak kesampaian. Nggak Oh. kesampaian. Nggak Pikir kesampaian. mau buat reuni atau apa. Nggak. Jadi Bang, yang kita lihat sekarang remaja masjid juga hampir musnah Bang. Iya. Kalau ada pun hidup segan mati tak mau. Ya itu. Ya aku nggak tahu juga kenapa sampai nggak ada lagi remaja masjid. Apakah memang minat remaja sekarang tuh udah nggak ke situ lagi, nggak ke agama lagi arahnya? Atau gimana? Kalau menurut aku banyak faktor. Banyak faktor. Banyak faktor. Satu, perkembangan zaman udah jelas, ya kan? Dengan Android ini, ya coba lihat di lingkungan kita, sekitar kita, di lingkungan rumah masing-masing, ada nggak sekarang anak-anak tuh nongkrong gitar-gitar? Nggak Iya, ada. udah nggak ada lagi. Nggak ada. Semua pada masing-masing megang handphone. Iya, duduk bareng-bareng aja kita Iya. main handphone ya. Kalau nggak TikTok, game, itu aja. Nah, terus tidak ada orang yang membina mereka, yang mau sukarela. Nah, aku jujur, terus terang aku bukan air laut hasil sendiri. Ya betul. Aku sudah punya anak, itu tuh anakku masih 2 ya, sekarang 3 anak. Aku masih mau gabung sama anak-anak remaja masjid yang umurnya jauh di bawahku. Kalau tutur aja itu mereka seharusnya panggil om sama aku. Nah, aku lihat mereka tuh kayak nggak tahu arah gitu, kayak mau ngapain gitu. Nggak ada yang bina, nggak ada yang bina. Dari BKM ini pun nggak ada yang bina. Seharusnya itu tugas BKM tuh, benar nggak? Benar. Ya BKM tuh jangan Nggak mikirkan. ada pergerakan dari BKM juga. Iya, BKM cuma mikirkan fisik aja. Kebanyakan begitu. Fisik masjid. Coba yang Kurang besar masjid nih. iya bener. Coba ya dikembangkan lah bagaimana, jangan tutup mata tutup telinga lingkungan sekitar, bener nggak? Bener sih Bang, kalau aku sih mikirnya emang sebesar apapun masjid yang dibuat dia, kalau umat yang nggak ada ya sama aja gitu. Nggak terisi penuh gitu masjid itu. Kenapa gitu mubazir? Ya dia kan harus bisa menghipnotis kan bro, Iya benar. bisa menghipnotis kayak kita ini gitu. Iya, apalagi kan generasi muda itu sekarang. Kalau sekarang kan generasi muda otaknya dicuci sama TikTok nih. Iya. Ya kan? Berarti ya tugas BKM itu harusnya lebih berat sekarang ini ya, harusnya lebih berat Iya. gitu, untuk bisa membawa generasi TikTok ini datang ke masjid Benar, gitu. Ya benar. bukan main TikTok di masjid Iya, juga, iya. bukan. Maksudnya ya biar mempelajari agama juga. Jadi aku sampai aku gini, anak-anak narkoba, kita tahu nih anak-anak yang sudah terkontaminasi narkoba. Aku datangin, bro, kalau aku jadi ketua remaja masjid lagi, mau nggak kalian jadi anggotanya? Mau bang, kami mau, gotong royong, ngorek-ngorek paret mau. Cuma karena nggak ada yang ngajak bang. Nah, memang itu tujuan aku. Iya. Di satu sisi mereka itu negatif di mata masyarakat, di sisi yang lain mereka masih ada terlihat positifnya, betul nggak? Iya benar. Kalau- Kalau mereka negatif pun apa ya? Kenapa nggak ada yang menyadarkan? Iya, ya perkara dia mau berubah atau enggak itu urusan belakang. Iya benar. Penting kita rangkul mereka gitu, jangan jauhin mereka. Nah, BKM terpikir nggak itu? Jamin nggak terpikir. Bener. Iya sih. Mungkin BKM kita perlu ganti generasi kayaknya. Malah ya mohon maaf, ya bukan karena aku yang mengakui diri sendiri. Casing kita seperti ini bro, Iya. tapi kita mau berpikir untuk itu gitu. Iya. Ya, jangan tutup mata tutup telinga sama lingkungan sekitar. Kita mikirkan generasi muda. Nah, aku masuk ke remaja masjid lagi buat kegiatan, khususnya di seni, di acara. Nah, aku pengen kan ada yang seumuran aku yang mengerti agama. Iya. Nah, Iya. yang pendidikan agamanya lebih mengerti. Gitu. Nah, dia dong yang ngisi itu ke remaja gitu. Iya. Karena ya jujur bukan kapasitas aku untuk itu gitu. Nah, maunya ada juga orang yang tergerak. Benar. Nah, jadi mungkin
bawaan badan juga bro, bawaan badan. Kalau bawaan badannya tidak peduli ya nggak akan terjadi. Bener. Bisa nggak kalau kita buat gini bang? Ini jadi terpikir ke situ gara-gara ini tadi nih cerita kita nih kan. Jadi terpikir kalau abang pernah tur beberapa kota, gimana kalau 1001 malam abang bentuk lagi tur keliling masjid gimana? Bisa juga, Bisa ya? bisa juga. Iya kan? Karena kan ini, apalagi mungkin momennya lah, momen awal itu kita ambat di Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Tetap kan, mesti pasti buat acara kan ya. BKMN tahunya itu. Itu kalau Isra Mi'raj, Maulid, kita buat ceramah gitu. Harus liburan ini gitu kan. Ya aku sedih juga. Aku ini sudah punya anak, tapi anakku tuh tidak pernah melihat kreativitas seperti itu. Iya. Ya sempet gitu. Anakku ya kulatih umur 3 tahun yang nomor 1 tuh anakku yang Takif namanya. Itu 3 tahun dia sudah ikut main perkusi. Waktu itu grebek sahur. Grebek BJ. 1 bulan. Nah, gara-gara apa aku bentuk mereka? Generasi sebelumnya yang kami didik itu aku bersama adikku Rido. Aku bilang gini, jangan sampai ilmu ini mentok di kalian. Artinya, Ya, jangan sampai ketika aku punya anak, tetap aku juga yang melatih, mengajari. Iya. Seharusnya kalian turun menurun ya ilmunya kan. Nah, itu anak-anak itu remaja itu diam, diamnya nggak ngerti nih, dia mengerti atau nggak ngerti diam. Ternyata memang itu tadi bawaan badan, bawaan badan Ya, kalau memang nggak peduli ya nggak peduli. iya. Jadi ya sampai aku punya anak ya aku juga lagi. Nah, terbentuknya anakku dan kawan-kawannya buah jatuh tidak jauh dari ranjang. Banyak. Dari tukang jualan. Dari tukang jualan, dari pohonnya. Anakku tuh sering potekan di rumah, mukul-mukul, apa mau panci, mau meja, mau apa pintu, Semua digendang ya ya. semua digendangin. Nah, aku berpikir ini harus punya kawan lain. Carilah yang hampir seumuran dia. Itu tuh SD, paling besar tuh kelas 6 SD. Cari yang kelas 2 SD. Nah lewat gitu, tetangga ya, anak tetangga. Panggil sini, coba pukul gini. Pukulnya sederhana, dung tek. Dari situ kan kita bisa nilai kan, Iya, iya. pales atau enggaknya. Nah ya, pales tuh nggak bisa. Oh bisa. Ulang 2 kali, oh bisa. Ulang 10 kali nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, kumpullah ada kurang lebih 15 orang, 14 orang. Anakku lah yang paling Menonjol. termuda, bukan menonjol, termuda. Termuda. Itu tuh umur 3 tahun. Sumpah, umur 3 tahun. Kawan-kawannya Kawan-kawan SD. Paling besar tuh pas itu. Nah, sederhana sih alat pukulannya. Aku galon. ya, Galon bekas, itulah jadi alat pukul. Kombinasi dengan gerakan ada koreonya. ya. Beduk juga. 1 bulan itu ngebleng mereka. 1 bulan ngebleng mereka. Ikut festival Itu festival itu. di BSM Binjai. Juara 1. Itu festival apa bang emang? Grebek sahur. Oh, grebek sahur itu. Grebek sahur ya. Pesertanya berapa banyak? Lumayan banyak, tapi pesertanya rata-rata, bukan rata-rata lagi. Anak SMA umurnya. Hanya dari bawaan aku lah anak SD. Kalah yang SMA. Juara 1. Langsung bisa tampil acara penutupan di apa ya, Ramadan Fair Binjainya juga. Pada penutupan mereka tampil, gitu. Mereka pernah tampil di event Telkomsel kalau waktu itu bulan puasa. Mereka udah bisa main di hotel. Tangannya dingin loh bang Andes. Iya. Apa aja yang dipegang jadi. Coba pegang medan artif habis ini berarti. Insya Allah. Insya Allah.
Iya, soalnya apa yang dipegang Bang Andes nih jadi loh, serius. Tangan dingin. Yakin. Kalau orang bilang tuh tangannya dingin, nggak pegang tumbuhan itu masih Iya. tumbuh gitu. Ya. Tapi hangat kali. Mudah-mudahan di Medan Art TV bisa dingin tangannya. Amin. Jadi ini kan kita punya rencana nih. Mudah-mudahan kita bisa buat semuanya nanti Bang. Dari Medan Art TV ini kan. Aku berharapnya gitu. Di Medan Art TV nantinya podcast ya, presenternya Bang Andes Gue. kalau bersedia gitu. Insya Allah. Terus sekarang Abang kesibukannya selain ya namanya sekarang memang udah nggak ada lagi karena pandemi ini kan ya. Kegiatan Abang selain itu apa? Gas pengantin. Rias pengantin. Bu. Pengantin, Bu. Enggak. Mural. Mural ya. Mural. Mural itu apa sih, Bang? Ya mural tuh trennya sekarang ya. Mural tuh apa ya? Melukis, sebenarnya arti mural tuh melukis di media yang luas ya, dinding. Media yang luas. Kalau kayak misalnya grafiti termasuk mural? Ya, masuk. Termasuk mural. Cuman jenis ininya aja sih. jenisnya grafiti. Ya kayak di ya banyak kita lihat di jalan-jalan itu mural Iya, berarti. iya, iya. Tapi karena ini lagi tren sekarang ini, malah dibilang muralnya gitarku lah, mural kan helmku lah. Padahal Ya sebenarnya itu airbrush. Airbrush, Dulu mural, airbrush ya. ya kan. Karena kan mural itu kan itu tadi Media yang luas, media yang dinding luas. gitu. Ya. Jadi untuk mural itu sendiri Bang, semenjak kapan bisa mural itu Bang? Eh, kadang orang kayak di Facebook aku posting tuh aku lagi mural, orang bilang ya bro udah beralih profesi ya. Karena setahu orang kan aku itu ya ngeband. Ya, taunya rocker lah ya Pak. Iya, ya ngeband, relik. Nah, melukisnya mereka kan banyak yang nggak tahu. Padahal kalau melukis itu dari kecil aku melukis. Iya ya, dari Abang manggung pakai apa? Body painting aja, itu Abang buat sendiri ya. Aku dari kelas 5 SD aku udah kalau cerita mural ya. Pokoknya karena dulu tuh belum ada nama tren mural. Aku dulu udah melukis dinding rumahku. Teras rumah dinding besar juga. Waktu itu aku gambar pemandangan Danau Toba, gambar hewan seperti harimau, banteng, burung alap-alap. Itu Dinding rumah. iya kelas 5 SD. Gak dimarahin Abang coret-coret dinding rumah. Jadi support sama orang tua, dibeliin cat minyak. Orang tua Bang Anies mantap ternyata. Support dia apa talenta daripada anaknya ya. Tapi support di chat dia apa. Iya. Terus SMP mulai belajar di kanvas, terus sampai SMA, tamat SMA, lalu dia masih melukis, lalu nggak disupport sama orang tua. Malah nggak disupport. Nah, waktu kecil kita disupport, Waktu kecil disupport, udah gede nggak waktu disupport. gede nggak disupport. Karena zaman itu kan orang mikirnya itu apa lah jadi pelukis gitu ya. Bener, yang namanya orang tua ya betul juga ya. Iya, ini kok jadi polisi gitu ya. Iya, jadi Jadi ini aku melukis aku disuruh, oh kerja kenapa? Cari kerja kenapa? Ini kan kerja mak. Enggak lah, ini kan hobi. Jadi yang namanya kerja apa ya? Kerja kantor, kerja pabrik itu kerja namanya. Kalau melukis tuh hobi. orang zaman dulu masih gitu Iya. pikirannya, Bang. Jadi kalau yang apa ya, seni itu belum dibilang pekerjaan, belum dibilang profesi, masih dibilang hobi ya itu. Mungkin sampai sekarang juga bro, seni. Ya orang tua zaman dulu yang masih pikir gitu Bang. Seni itu masih tetap dianggap hobi. Iya. Ya, kadang bayaran gitu juga. Karena dianggap hobi. Sekarang gini, ya sama juga bapakku juga gitu kan. Dulu aku main musik juga nggak terlalu support lah main musik, karena kamu mau jadi apa? Itu kata-kata bapakku dulu. Kamu mau jadi apa? Cuman aku buktikan, aku bisa keliling Indonesia
dari musik gitu kan. Bisa apa ya, membiayai pernikahan itu dari musik itu. Makanya nggak bisa dianggap sepele namanya profesi. Iya. Karena musik juga sekarang udah bukan cuma jadi hobi, tapi memang jadi tempat kita cari makan gitu. Benar. Sama kayak abang, kayak mural, udah jadi lahan tempat Iya. abang mencari ini kan penghasilan. Iya. Ya mungkin sebagian orang masih menganggap remeh gitu pekerjaan itu, kayak dia bisa aja gitu. Bayangin gitu, yang orang yang nggak ngerti, tapi orang ngerti pasti menghargai. Kadang entah nggak ngerti ataupun pura-pura nggak ngerti, nggak tahu juga. Kadang-kadang mau juga pura-pura nggak ngerti biar Terus ini ada kafe nih baru mau buka nih, mau mural nih. Datang kita survei, kita cerita budget berapa. Kebetulan sama aku tuh nggak ada hitungan per meter, kayak hitung global gitu ya kan, berapa sekian bla. Dia kaget gitu. Bukannya lebih mahal cetakan aja. Tetep bodoh dengarnya. Katanya lebih mahal spanduk bro. spanduk itu murah loh per meter, Iya. sehati itu. Tapi itu murah. Kalau spanduk murah ya, namanya cuman di print ya, dengan apa dasar pemikiran kita langsung kita gambarkan itu pasti beda. Iya. Jadi sampai sekarang ini lah bang, menggambar mural ini lah yang udah abang buat nih. Tapi kan abang semua ya, airbrush, Ya. airbrush juga abang main ya. Iya. Gila bang Andis. Aku airbrush tahun 2000-an. Aku pertama kenal bang Andes ini, aku airbrush helm sama dia. Iya. Bener. Iya. Pertama kenal bang Andes, Iya. justru aku airbrush helm. Iya. Tapi itu bukan airbrush bener bang, itu kan aku ngecat itu. Iya. Jiplak. Helm EGP. Ya, EGP tuh aku Betul. jiplak, minta jiplaknya ke Bang Andes gitu. Pertama kali tuh. Itu job tuh bang, itu punya orang, aku agent. Aku cuma agent. Kasih ke Bang Andes, aku ngambil keuntungan. Aku dulu melukis, terus kenal airbrush, nggak melukis lagi, Airbrush aja udah. airbrush terus karena keenan airbrush. Karena bagiku tuh airbrush itu tekniknya tuh lebih gampang ya. Contohnya membuat gradasi warna. Kalau di airbrush tuh hanya memainkan jarak pen brushnya. Jarak pen aja ya. Iya. Tapi kalau dilukis kuas itu ya untuk mendapatkan gradasi mungkin ya berulang-ulang. Ya, berulang-ulang kita kuas. Berarti abang tingkat kesulitannya itu lebih sulit di kanvas ya daripada airbrush ya. Kalau lebih tingkat kesulitannya lah. Bener. Iya. Bener ya? Iya. Dari airbrush udah nggak pernah ngelukis lagi, ada kanvas pun nggak pernah lagi dicoret tuh kanvas. Kalau nggak salah 5 tahun yang lalu ya. Itu aku mengerjakan mural 3D, galeri 3D, Galeri 3D. ya di Hill Park Sibolangit. Hilpak Sibolangit. Iya. Kalau nggak salah waktu itu galeri 3D yang pertama kali di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, Iya, Bang. Sumatera Utara. Baru pertama kali di Hilpak. Iya, di Hill Park. Dan abang yang ngerjain ya. Iya. Itu pencapaian terbesar abang. Iya, dari situ nah aku jadi malas lagi airbrush. Lah, Iya, lebih enak mural gitu. lebih enak mural. Uangnya lebih enak mural juga berarti. Memang waktu itu aku pakai 2 teknik ya. Kuas dan airbrush. Puasan airbrush. Ketika ngambil gradasinya aku main airbrush. Jadi penggabungan dia ya. Iya, penggabungan. Penggabungan puas dan airbrush. Iya. Tapi hasilnya ya 3D ya. Mulai dari situ aku berterima kasih sama Jimian Big Bro. Jimian. Iya, dia yang ngasih project tuh di Hill Park. Nah, mulai dari situ ya aku nggak pernah airbrush lagi, lebih fokus ke mural terus. Mural-mural. Jadi untuk di Kota Medan udah banyak kafe lah berarti abang yang mural ya. Alhamdulillah banyak, Udah banyak. banyak. Untuk berarti abang sekarang lah ya, untuk sekarang ini mural itu
Berarti dengan alat bantu apa aja udah bisa, Bang. Ya kayak kuas tadi gitu, terus airbrush, Oh, iya. alat bantu apa aja udah bisa menggambar lah gitu. Bisa ya. Udah bisa ya. Cuman ya kadang kalau penggabungan dengan airbrush ya tergantung mood juga. Malas bawa kompresornya ya udah. Ya kan berbicara profesional harusnya kalau gitu. Tapi kalau uangnya enak mana ada males-males. Nggak, tapi kadang asiknya itu di kuas ya gitu juga. Berulang-ulang untuk mendapatkan gradasi itu ada keseruannya juga. Oh, Iya. ada keseruan tersendiri, Iya, lah. keseruan Kenikmatan tersendiri. tersendiri Iya, begitu ya. iya. Aku desainer, Bang. Desain. Aku seorang desain grafis. Tapi kalau disuruh melukis nggak bisa. Saya. Jadi kalau disuruh gambar aja, gambar rumah tuh mereng gitu, Bang. Iya. Nggak bisa aku. Jadi aku desain grafis itu apa ya? Desain grafis itu sesuatu yang bisa dipelajari. Tapi kalau ngelukis ini itu pasti dari soul, dari jiwa itu. Nggak bisa dipelajari itu. Bawaan orang. Bawaan orang. Mau kayak mana pun kita belajar nih. Ya, betul. Pasti nggak bisa. Pasti ya hasilnya jelek lah. Karena nggak di situ inspirasi kita pasti. Ya, alhamdulillah sangat disyukurin. Terus sebuah anugerah dari Allah ya. Tidak semua orang mendapat anugerah ini. Bener-bener. Bisa melukis. Iya. Tidak semua orang. Makanya kalau ya aku pribadi lah, karena aku juga desain grafis gitu ya. Itu desain grafis itu juga aku nggak punya basic sama sekali. Tapi aku bisa buat desain grafis itu aku bisa. Nggak punya basic. Tapi kalau untuk melukis nggak bisa. Pasti kalau orang kasih job sama aku juga bisa mural, aku bilang bisa. Tapi aku kasih Bang Andes. Aduh, cuma kalau disuruh untuk buat sendiri nggak bisa pasti. Jadi jangan anggap semua orang bisa melukis kedan. Ya. Jadi jangan kau pikir murah harga itu. Nggak segitu juga. Karena untuk bisa menjadi sesuatu yang bagus, orang kan tahu hasil yang bagus, tapi nggak tahu proses. Nah, menuju hasil yang bagus itu ada proses. Proses itu yang mahal, bukan hasilnya yang mahal, proses itu yang mahal, bro. Bener, Bang? Benar. Oke, jadi karena udah malam, akhirnya kita tutup juga podcast bersama Mr. Andes Relix malam hari ini. Kedepannya next kayaknya podcast Bang Andes yang bakal jadi presenternya. Jadi aku cuman mengawali aja untuk malam hari ini. Bang Andes, ya aku ajak gabung di Medan Art TV. Abang gimana, Bang? Abang bersedia nggak gabung sama kita nih, Bang? Insya Allah bersedia. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi mulai hari ini Bang Andes jadi bagian dari Medan Art TV, masuk ke dalam keluarganya Medan Art TV. Mudah-mudahan ya tangannya dingin juga di Medan Art TV. Amin. Mudah-mudahan bisa membantu membesarkan Medan Art TV. Itu saat ini kan Medan Art TV belum besar, bro. Mudah-mudahan setelah Bang Andes gabung, ide-idenya bisa ngebangun, bisa menjadikan Medan Art TV lebih oke lagi lah ke depannya. Amin. Bang Andes, thank you buat malam hari ini, Bang. Ya, sama-sama. Nanti kalau mau mural di deskripsi aku tulis nomornya Bang Andes lah. Oke. Ya Bang, biar bisa langsung dihubungi Bang Andes aja muralnya. Siap. Oke, hasilnya nanti aku kasih lihat ke kalian hasil muralnya Bang Andes. Jadi gitu aja keadaan semua. Kita tutup malam hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.